Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 13. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan boarding school. Di kelompok 13 ini beranggotakan saya sendiri, yaitu Natasha Salsabila Syarif, lalu Hanifah Nur Erma, Dede Santika, dan Elisa Putri Khalifah. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam memimpin untuk menjadi barometer keberhasilan kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemberian motivasi, pengawasan, sehingga tercapainya tujuan-tujuan bersama dalam suatu kelompok, baik secara terorganisasi maupun tidak. Peranan seorang pemimpin merupakan sentral figur dalam sebuah kelompok tersebut, mengingat peranannya yang penting dalam tujuan yang akan dicapai di dalam suatu kelompok. Teori menurut Hidayat dan Majali pada gaya kepemimpinan. 1. Teori genetis atau keturunan. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu dilahirkan sebagai bakat dan bukannya dibuat, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu leader are born and not made. 2. Teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa pemimpin itu harus dibuat dan dididik, bukan ada dengan sendirinya atau lahir dengan sendirinya. Istilahnya dalam bahasa Inggris yaitu leader are made on and not born. Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. 3. Teori ekologis. Teori ini merupakan teori gabungan dari kedua teori di atas, bahwa kepemimpinan itu adalah bakat, tetapi bakat itu harus didapatkan dengan cara dilatih dan berlatih sehingga seorang tersebut dikatakan cukup untuk menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya, apa itu boarding school? Boarding school terdiri dari dua kata, yaitu boarding dan school. Boarding berarti asrama, sedangkan school yaitu sekolah. Boarding school adalah sekolah yang memiliki asrama di mana para siswa hidup, belajar secara total di lingkungan sekolah. Karena itu, segala jenis kebutuhan hidup dan kebutuhan belajar sudah disediakan oleh sekolah. Bagaimana sistem pendidikan boarding school? Pendidikan dengan sistem boarding school adalah integrasi sistem pendidikan pesantren dan madrasah atau sekolah yang efektif untuk mendidik kecerdasan, keterampilan, pembangunan karakter, dan penanaman nilai-nilai moral peserta didik, sehingga anak didik lebih memiliki kepribadian yang utuh dan khas. Kesesuaian sistem boarding school-nya terletak pada semua aktivitas siswa yang diprogramkan, diatur, dan dijadwalkan dengan jelas. Sementara aturan kelembagaannya syarat dengan muatan nilai-nilai moral. Selanjutnya, apa sih tujuan pendidikan boarding school itu? Tujuannya 1, yaitu untuk mencetak generasi muda yang islami. Jadi tidak hanya memberikan pelajaran umum seperti IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS, tapi dilengkapi dengan pelajaran agama yang memadai. 2. Untuk membentuk kedisiplinan. Di dalam boarding school terdapat peraturan tertulis yang mengatur para siswa mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Nah, contoh sekolah yang menerapkan boarding school. Di sini kelompok kami mengambil contoh Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School atau Pondok MBS Yogyakarta.
MBS Yogyakarta merupakan lembaga pendidikan Islam pada jenjang satuan pendidikan dasar dan menengah yang berusaha mengintegrasikan atau memadukan antara sistem pendidikan umum atau sekolah dengan model pesantren khalaf. Melalui model pendidikan sekolah berasrama atau boarding school yang mengharuskan peserta didik atau santri untuk tinggal menginap dan berada di asrama sehari penuh selama 24 jam. MBS ini memiliki 3 jenjang, mulai dari SD, SMP, dan SMA yang menyatu dengan lokasi pendidikan, sehingga pengawasan dan pembinaan kepada peserta didik berlangsung secara terpadu. Kepemimpinan seperti apa sih yang diterapkan di MBS? Nah, di MBS itu menerapkan 2 model kepemimpinan, yaitu mau dipimpin dan siap memimpin. Kepemimpinan yang diterapkan di MBS Jogja. Pertama, mau dipimpin tergolong untuk kelas SMP saja, dari kelas 1 hingga kelas 3. Mereka mau untuk dipimpin karena mereka masih sebagai santri atau anggota santri biasa. Mereka menurut apabila diperintahkan untuk mengaji, pergi ke masjid sholat 5 waktu, dan mereka nurut jika disuruh untuk menaati peraturan-peraturan yang ada di dalam pondok. Berbeda dengan santri SMA. Untuk santri kelas 1 SMA sudah diberi amanah untuk menjadi pengurus asrama, atau sebutannya untuk di MBS ialah mudabir, untuk mengurus satu asrama yang dibagi menjadi 8 hingga 10 santri. Tugas mereka yaitu mengkoordinir santri kelas 1 hingga kelas 3 SMP dalam melakukan seluruh kegiatan yang ada di pondok, dari bangun tidur sampai tidur kembali. Semua itu diamanahkan oleh mudabir yang bertugas. Sedangkan untuk kelas 3 SMA, mereka sudah dibebaskan dari segala amanah di pondok karena mereka hanya difokuskan untuk siap menghadapi ujian akhir. Jadi yang turun langsung untuk kedisiplinan kelas 3 SMA ini hanya ustadz dan pembinanya saja. Apabila mereka melanggar aturan dan lari dari tanggung jawab, maka yang akan menindaklanjuti ialah ustadz dan pembinanya. Lanjut. Hambatan apa saja dan bagaimana cara mengatasinya? Hambatan yang sering ditemui di MBS ini ialah santri yang belum 100% jiwa dan raganya berada di pondok. Rata-rata ini ditemui pada santri SMP karena hitungannya mereka masih santri baru dan masih ada yang belum bisa beradaptasi di lingkungan pondok pesantren. Lalu solusinya apa? Solusinya, ustadz dan ustazah melakukan pendekatan terhadap santri. Pembina atau ustadz akan melakukan kunjungan ke masing-masing kamar santri untuk bisa melakukan kajian dan sesi curhat dengan melakukan pendekatan fisik, sharing, dan memberikan solusi yang baik. Pembina juga harus membimbing dan melakukan evaluasi agar para santri tidak lagi melanggar peraturan yang ada di pondok pesantren. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang kepemimpinan di sekolah boarding school. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, semoga materi tadi dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.